Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas kaitannya dengan materi yang kelima, yaitu tentang kaidah penetapan suatu akad dalam perbankan syariah. Sebenarnya kaidah-kaidah ini itu bisa diarahkan ke semua hal sebenarnya. Yang jelas itu kaitannya dengan transaksi antara dua orang atau lebih, baik itu dalam kaitannya dengan perbankan syariah atau dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang jelas kaidah ini bisa menyeluruh, tapi kalau kita kaitkan dengan perbankan syariah juga bisa digunakan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu yang namanya kaidah itu objek kajiannya bisa luas. Ya, satu kaidah bisa memberikan gambaran kepada objek yang begitu luasnya. Ya, termasuk juga beberapa hal yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya antara hablum minan nas. Kita tahu bahwasanya akad itu ya yang ada di dalam muamalah dan khususnya ada di perbankan syariah itu tergolong dalam keilmuan Islam yang kaitannya dengan hablum minan nas. Jadi di dalam Islam itu ada 3 hubungan. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, dan juga ada hablum minal alam. Ya. Kalau hablum minallah ya ada fikih ibadah, ada tauhid, ya, ada ilmu kalam dan begitu seterusnya. Ya, kemudian ada keilmuan Islam yang itu mengarah kepada hablum minan nas. Ada pernikahan, ada muamalah, ya, kemudian ada perjanjian dan begitu seterusnya. Itu adalah merupakan hablum minan nas. Ada juga yang nanti hablum minal alam. Ya. Nanti ini kaitannya dengan lebih banyak ada di kampus-kampus yang umum. Ya. Jadi kampus-kampus yang bersisi Islam ya, itu selalu mengerucut kepada dua, yaitu hablum minallah dengan hablum minan nas. Jarang yang kemudian mengeksplor kaitannya dengan hablum minal alam. Tetapi kalau yang biasanya di perguruan tinggi umum itu eksplornya itu lebih banyak kepada yang hablum minal alam, kayak misalkan pertanian, peternakan, ya, kemudian ada perikanan dan begitu seterusnya. Itu termasuk bagian dari hubungan antara manusia dengan alam semesta yang kemudian dikaji dengan sedemikian rupa, dilestarikan dan diamalkan dengan baik. Nah, itu biasanya arahnya ke sana ya. Jadi kalau kita di perguruan tinggi Islam itu selalu keilmuan Islamnya selalu mengarah kepada hablum minallah dengan hablum minan nas dengan berbagai macam fan ilmunya masing-masing. Ya. Nah, kaidah ini yang kelima ini adalah tentang bagaimana penetapan suatu akad itu bisa dikatakan tetap. Ya. Karena ada beberapa akad yang itu tidak bisa ditetapkan, bisa jadi batal, bisa jadi rusak, dan begitu seterusnya. Ya. Sementara akad yang dianggap sah, yang dianggap lanjut, ya, yang dianggap diteruskan, dilanjutkan, itu yang bagaimana? Maka ada sebuah kaidah yang itu di dalam kaidah itu memberikan gambaran umum bahwasanya akad itu intinya apa sih kalau ditetapkan itu? Nah, ini diantaranya. Al aslu fil akdi ridol muta'akidain wa natijatuhu ya maltazamahu bita'akud. Pada dasarnya atau hukum asalnya di dalam akad itu, transaksi itu ada ridol muta'akidaini. Ada keriduan dari kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Ya, kalau dalam kasus jual beli ya berarti antara penjual dan pembeli. Kalau kasus kaitannya di perbankan ya berarti antara nasabah dengan pihak bank atau dengan pihak yang ketiga misalkan. Itu ada saling keriduan, kerelaan, ya, saling memberikan oke lah bahasanya setuju gitu ya, persetujuan, keriduan dan rela untuk akad itu dilanjutkan. Itu dasarnya itu dalam suatu akad agar bisa dikatakan sah, agar bisa dikatakan tetap, maka ada keriduan dari kedua belah pihak yang saling melakukan transaksi. Nah, nanti dari keriduan itu wanati jatuhu ya maltazamahu bita'aqud.
hasil dari keriduan mereka berdua yang melakukan transaksi tadi, hasilnya tentang apa, keriduan tentang apa, ya, maka itulah yang akan ditetapkan dalam akad. Kayak misalkan contoh yang mudahnya jual beli gitu ya. Jual beli antara penjual dan pembeli, si penjual menawarkan harga awal misalkan 20.000. Terus kemudian si pembeli ingin harga itu ditawar lebih murah, misalkan 15.000. Ya. Terus kemudian belum sampai ridho keduanya untuk melakukan transaksi ini, karena yang penjual mintanya 20, ya sementara yang si pembeli mintanya 15.000, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya mereka kemudian bersepakat, misalkan oke lah deal, kalau kita gimana kalau 18, oke lah, nah misalkan gitu. Nah, dealnya mereka berdua itu namanya keriduan di antara kedua belah pihak. Ya, keriduan itulah yang kemudian mengakibatkan akad itu dianggap tetap dan itu dianggap sah. Nah, itu namanya hasil dari keriduan mereka berdua, yaitu dari titik hasil yang 18 disetujui, ya 18.000 yang disetujui itu dari harga yang semula ditawarkan oleh penjual itu 20.000, kemudian ditawar lebih rendah oleh pembeli 15.000, kemudian disepakati dalam angka 18.000. Nah, 18.000 inilah adalah natijah namanya, hasil dari kedua belah pihak yang saling ridho. Nah, dan keriduan mereka berdua pada angka 18.000 itu menunjukkan ketetapan suatu akad dan dianggap sah. Nah, itu namanya kaidah yang menjelaskan tentang ketetapan suatu akad itu. Nah, selanjutnya ada kaidah lanjutannya, ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Keriduan akan sesuatu itu akan mengarah kepada keriduan pada proses berikutnya. Ya, ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Keriduan akan sesuatu itu akan memberikan gambaran kepada keriduan pada sesuatu yang selanjutnya, proses selanjutnya. Jadi kalau misalkan tadi 18.000 yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, itu berarti ridho pada 18.000. Nah, nanti 18.000-nya ini, ya keriduan itu akan proses selanjutnya adalah barang akan menjadi hak milik dari, ya dari si penjual, hak milik penjual kemudian berpindah kepada hak milik si pembeli, ya. Dengan tentunya ada keriduan misalkan kalau barang itu cair, ya. Ya mestinya si penjual kalau barangnya itu cair, ya mestinya si penjual sudah menyiapkan wadah dan itu ridho. Wadah itu gratis gitu ya. Mana ada kalau orang menjual minuman kok tanpa wadah dan wadahnya beli sendiri, itu kan ini ya tidak pas gitu. Jadi keriduan bahwa misalkan minum ya es gitu ya, es apa gitu, es kopi misalkan harganya 18.000 misalkan. Ya tentunya si penjual juga harus ridho bahwa kopi yang nanti dibeli oleh disepakati harganya sekian ribu, terus kemudian akan diserahkan kepada si pembeli, ya harus ridho dong kalau kemudian ada wadahnya atau si pembeli minta plastiknya misalkan gitu, ya minta kantong plastiknya, itu harus ridho karena itu adalah konsekuensi dari keriduan terjualnya barang itu. Makanya kita bisa meminta sesuatu pada si penjual gitu ya, minta plastik, minta tolong plastiknya buat wadah ini. Atau kalau misalkan barangnya berat, tolong plastiknya atau kantong plastiknya tolong didobel misalkan gitu. Karena itu barangnya berat dan itu harus ridho. Kenapa? Karena keriduan dari transaksi tadi bahwa misalkan barang yang dijual itu bendanya berat atau beras misalkan gitu ya, beras 5 kilo. Nah, plastiknya kok cuma satu ya kantong plastiknya. Tentunya ini bisa jadi bocor gitu, bisa jadi pecah dan lain sebagainya. Maka minta plastiknya didobel ya, bisa double 2, bisa 3 dan begitu seterusnya.
Ini berarti menunjukkan bahwa sudah disepakati harga yang sekian, ya, maka kemudian akan berlanjut kepada keridhoan yang itu menjadi proses kelanjutannya, yaitu akan dibawa pulang oleh si pembeli dan tentunya si penjual harus ridho kalau kemudian sampai mengeluarkan beberapa kantong plastik untuk barang-barang yang sudah dibeli tadi. Nah, ini namanya proses selanjutnya bagaimana itu harus ridho. Karena dari awal itu sudah ada keriduan dari pihak kedua yang saling melakukan transaksi ya situ. Oleh karena itu di dalam hal ini ketentuan konsep keriduan itu menjadi penting di dalam sebuah transaksi ya. Keriduan dalam transaksi itu merupakan prinsip. Kalau prinsip itu menjadi sesuatu yang komitmen ya, komitmen dalam kita bertransaksi itu adalah saling ridho. Nah, disinilah juga termasuk bagian dari kenapa akad online sekarang itu para ulama diperbolehkan. Loh, mereka yang bertransaksi itu ridho kok. Ya. Mereka merasa tidak ada penipuan. Mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang memudahkan dan mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang efektif dan mereka ridho terhadap saling transaksi di dalam online itu. Ya sudah, konsep ridho ini menjadi bagian di antara pertimbangan yang membolehkan adanya transaksi online atau juga transaksi yang pemesanan itu. Padahal kan barangnya belum ada, jadi pesan. Pada awalnya memang nggak boleh, tapi kalau kemudian ada unsur keriduan yang sangat kuat di dalam transaksi itu, maka itu menjadi suatu prinsip akan tetapnya suatu akad atau suatu transaksi. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa transaksi itu baru sah ketika didasarkan kepada keriduan kedua belah pihak. Dalam arti bahwa tidak akan sah itu suatu akad itu ketika salah satu pihak dalam transaksi itu dalam keadaan terpaksa ya, atau dipaksa atau merasa tertipu. Ya kayak tadi saya contohkan, online konsep-konsep jual beli online itu adalah sesuatu yang kemudian pada akhirnya membuka ruang pembolehan terhadap transaksi itu ya karena si penjual dan pembeli juga merasa ridho, tidak ada paksaan, dan si pembeli juga tidak merasa tertipu oleh si penjual ya dengan sesuatu yang dijual hanya diperlihatkan gambarnya saja gitu ya secara digital. Padahal belum tahu apakah itu barangnya bagus atau tidak. Apalagi sekarang kamera itu kan ya bahasanya kameranya jahat gitu ya. Kameranya yang megapikselnya lebih besar gitu ya sehingga sinarnya cukup ya sehingga barang yang mungkin jelek itu kalau difoto dengan kamera yang begitu bagus ya bisa jadi hasilnya bagus gitu ya harganya murahan tapi ketika difoto dengan hasil jepretan yang kamera yang bagus akhirnya seakan-akan itu adalah mahal. Bisa jadi kan seperti itu. Tapi kalau si pembeli itu tidak ada merasa bahwa dia tidak tertipu ya sudah selesai kayak gitu kan. Selesai. Inilah kemudian konsep ridho. Bisa terjadi ya pada saat orang saling ridhoi. Jadi misalkan orang di dalam akad itu dia saling ridho, saling menyepakati, saling merelakan adanya transaksi itu. Tapi di salah satu pihak yang di kemudian hari atau di beberapa saat itu ada merasa pihak yang tertipu. Makanya kemudian di dalam transaksi itu ada konsep khiyar. Ya, konsep khiyar inilah konsep di mana ada masa-masa bagi penjual maupun pembeli untuk saling memikirkan ulang apakah keriduan itu bisa dilanjutkan sehingga menetapkan akad ataukah tidak. Sehingga kalau misalkan di dalam konsep khiyar itu ya ada pembeli yang merasa tertipu atau ada pembeli yang merasa dirugikan dengan misalkan barangnya itu cacat. Loh, kok barangnya cacat ya? Maka kan si penjual ada kemudian silakan ada garansi 3 hari misalkan gitu kalau barang apa gitu ya. Ini silakan dibawa nanti garansi 3 hari. Nah dari garansi itu namanya konsep khiyar sebenarnya ya. Khiyar yang nanti
di dalam masa tenggang masa garansi itu si pembeli bisa melakukan refleksi ulang ya, bahwa apakah transaksi itu dia lanjutkan atau kemudian dia tukarkan kembali, dengan tentunya ada beberapa hal yang terkait ya dengan menukar ulang atau kemudian menservis dan sebagainya. Yang jelas itu ada upaya bahwa di dalam Islam juga mempunyai pertimbangan bahwa keriduan itu tidak selamanya pada saat akad, ya, tetapi bisa juga di kemudian hari atau di beberapa saat bahwa keriduan itu bisa rusak karena misalkan merasa tertipu, merasa dirugikan, atau barang yang sudah disepakati dibeli itu adalah barang yang cacat. Nah, ini adalah konsep keriduan. Nah, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar tadi keriduan itu mengikat, ya, mengikat, ya, sehingga kalau sudah perjanjian tadi dan termasuk konsep khiyar juga sudah dilakukan, kalau sudah ada batas waktu, biasanya kalau konsep khiyar itu 3 hari ya, konsep khiyar itu 3 hari. Jadi dalam masa 3 hari itu si pembeli atau si penjual itu saling memikirkan ulang apakah transaksi itu bisa dilakukan model dikembalikan, tidak jadi dan lain sebagainya. Nanti ada khiyarnya, ada banyak ya, termasuk khiyar majelis, ya. Khiyar yang masih di dalam masa transaksi yang belum disepakati itu. Kemudian orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli itu dilarang. Ya, kenapa? Karena tidak boleh dong kalau misalkan orang itu memaksa, makanya harus diperhatikan. Kalau cuma memegang terus kemudian disuruh dibeli itu nggak bisa. Nah, memegang terus rusak itu prosesnya bukan dibeli, prosesnya adalah diganti rugi, kayak gitu. Jadi misalkan awas barang pecah misalnya itu ya, jangan dipakai, jangan dinaiki, ya misalkan itu. Nah, terus dinaiki atau kemudian kesenggol pecah, itu bahasanya bukan dibeli, tetapi diganti rugi. Ya, diganti rugi. Ya, bisa jadi diganti ruginya seharga barang yang kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki dan menjadi cacat dan tidak bisa digunakan, maka harus ini ya. Tapi kalau misalkan nyoba kursi, terus kemudian patah, nah kursi kan bisa diperbaiki. Ya, ya dari pihak si pembeli itu sebenarnya yang merusak barang yang ada dijual itu sebenarnya ganti rugi, bukan dibeli langsung, bukan. Karena kalau dibeli langsung itu namanya pemaksaan. Ya, konsepnya bukan kayak gitu. Ya, nanti silakan Anda merusak barang ini, silakan. Nah, ini barangnya rusak jadinya. Ya, saya ada ruginya, kayak gitu. Ya, Anda harus ganti rugi, misalkan gitu. Si penjual seperti itu, ganti rugi, bukan kemudian dibeli, bukan. Kalau dibeli, nanti ada proses pemaksaan. Tapi kalau ganti rugi, jelas ada harus dipaksa kalau ganti rugi. Ada diperbolehkan untuk kemudian dituntut ganti rugi itu ada. Tapi kalau jual beli nggak boleh ada paksaan, ada pemaksaan itu nggak boleh. Karena harus ada syarat prinsip ridho itu. Ya, jadi nggak boleh ada pemaksaan. Tapi ganti rugi jelas, kalau ganti rugi ada pemaksaan, kalau ganti rugi karena dia sudah merusak barangnya dan orang lain itu harus mengganti kerusakan itu, harus, dan ditagih, dipaksa. Kalau nggak mau ya bisa melewati proses hukum misalkan kayak gitu, silakan, karena itu adalah ganti rugi. Tapi kalau misalkan disuruh dibeli itu nggak bisa, karena pembelian atau jual beli transaksi itu tidak boleh ada pemaksaan, harus ada ridhonya. Ya bahasanya ganti rugi dulu, ganti rugi, silakan ini ada kerusakan sekian dan ini sudah cacat, sudah tidak bisa digunakan lagi, ya tentunya ganti ruginya ya setara dengan harga penjualannya, misalkan kayak gitu. Ya, jadi terus kemudian oke, saya ganti rugi. Ya, itu berarti tetap menjadi miliknya si penjual dan si pembeli ganti rugi, atau ya tadi dibeli, ya, tapi pembeliannya dengan ungkapan yang tidak ada pemaksaan, silakan ini ganti ruginya, dan ini karena rusaknya seperti ini sekian sangat sangat merugikan sekali dan sampai rusak seperti ini, itu ya setara dengan
dengan harganya karena memang nggak bisa, udah nggak bisa digunakan misalnya gitu. Oke, kalau kayak gitu saya ganti rugi. Nah, kalau ganti rugi nanti uang apa? Uang diserahkan, ya. Terus kemudian barang itu masih tetap dimiliki oleh si penjual. Beda kalau misalkan ya sudah kalau kayak gitu saya sekalian aja dibeli, nah gitu kan saya langsung beli saja dan mereka ridho, ya sudah jalan kayak gitu kan. Makanya hati-hati kalau misalkan kalian mempunyai usaha misalkan gitu ya, usaha apa yang kemudian ada bahasa tulisan rusak beli dirusak beli, itu jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan ada pemaksaan. Yang disuruh dibeli masalahnya. Padahal jual beli itu adalah akad yang ridho. Ya bahasanya ganti rugi, mengganti rugi senilai harganya. Nah, misalkan kayak gitu nggak apa-apa. Kalau kayak modelnya kayak gitu. Jadi bahasanya bukan dibeli, bukan enggak. Atau apalagi dibuka segelnya dibeli, itu kan pemaksaan banget itu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya prinsipnya harus ada saling keriduan antara kedua belah pihak. Jadi jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk. Ya. Ada pada saat pemaksaan pada saat melakukan akad tadi, nah, dibeli gitu kan. Terus kemudian ada rusaknya. Wah ini sudah dibuka ya segelnya ya, misalkan kayak gitu. Nah itu pada saat akad ya, dan itu banyak terjadi biasanya dulu sering ketika di kereta api ya biasanya ini penjual-penjual yang kemudian menjajakan makan jajanannya atau juga barang-barang itu naruh di kita, taruh saja. Nah kadang kita ini kan tiba-tiba kebuka gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang dibuka atau dibuka oleh anak kecil misalkan kayak gitu. Ya pada akhirnya itu diminta untuk dibeli, nah gitu. Tujuannya adalah pinter gitu ya. Konsepnya itu pada saat akad itu ada kerusakan gitu loh. Ada kerusakan yang itu dianggap bahwa nah itu dibeli. Nah, gitu. Nah sebenarnya jual beli yang kayak gini tidak sah sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena ada konsep tadi pemaksaan tadi. Karena akad baru akan ditetapkan kalau ada keriduan dari kedua belah pihak. Kalau ada pemaksaan tidak sah, tidak bisa dilanjutkan akadnya itu. Nah, sehingga disinilah kemudian perlu kita ketahui. Kalau kita mau mengatakan seperti itu, bahasanya bukan untuk dibeli ya, tetapi diganti rugi. Kalau ada barang jualan kita kemudian dirusak oleh calon pembeli, ya itu kan baru calon belum pembeli ya, baru calon. Maka harus bahasanya ya harus ganti rugi bukan pembelian karena kalau di pembelian nanti akhirnya akan ada pemaksaan dan itu tidak disahkan ya secara syariat. Kemudian yang kedua, ada keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit hutang. Mumpung ada banyak hutangnya gitu kan, pas mumpung. Nah, inilah yang kemudian konsep-konsep ini ya yang ya pokoknya melihat konsep pemaksaan biar orang itu membelinya. Konsep pemaksaan yang biar orang itu membelinya. Ini ada banyak ya proses-proses yang seperti itu. Ya, yang intinya bahwa dibeli tetapi dengan tidak rela. Ya, ada pemaksaan. Nah, ini yang tidak boleh di dalam syariat kita. Dan kaidah tadi menetapkan bahwa keriduan itu menjadi sesuatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Selanjutnya, salah satu dasar bahwa akad itu dianggap sah ya dalam perjanjian termasuk juga itu adalah suka sama suka atau saling rela itu ya saling kerelaan. Makanya kan ada konsep nikah misalkan gitu ya, ditawarkan masing-masing calon, apakah Anda bersedia untuk dinikahkan? Bersedia. Apakah juga Anda bersedia? Bersedia. Oke. Kalau kayak gitu dilanjutkan kan juga ada konsep yang model seperti itu ya. Ada konsep yang seperti itu. Ya, itu ya boleh silakan kalau kemudian ada akad perjanjian yang sekiranya itu menanyakan kembali kesediaan, kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, kenapa? Karena kalau sudah tidak ada pemaksaan, maka akad itu sah. Tapi kalau misalkan terasa ada pemaksaan, ini biasanya orang-orang yang dijodohkan ini ya, dijodohkan kalau yang nikah kemudian apalah limpahan
barang gitu ya, itu untuk dijual itu ada pemaksaan biasanya. Nah, disinilah konsep bahwa mutlak harus ada saling rela dan saling ridho. Nah, kalau di dalam fikih itu biasa bahasa ungkapannya adalah antarodin, ya, antarodin atau ridon bridon gitu ya. Jadi sudah di dalam fikih itu sudah sangat sangat kental dengan bahasa ungkapan antarodin, yaitu suatu penyebab yang dapat kemudian menjadikan akad itu sah, itu adalah ketika atas dasar suka sama suka atau atas dasar saling rela itu, ya, saling ridho di situ. Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela atau saling memuaskan antara kedua belah pihak itu sudah ada prinsipnya itu dalam Al-Qur'an antara itu. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat ke-29 ya. Ini menyatakan bahwa kaitannya dengan antarodin, bahwa saling ridho di antara kedua belah pihak menjadikan akad itu dilanjutkan atau sah. Ya. Nah, kata saling ridho ini memberikan implikasi, memberikan dampak bahwa suatu kegiatan tukar menukar, misalnya di dalam sebuah akad itu kan jual beli itu kan ada iwad ya, ada tukar menukar. Si pembeli malah membayarkan harganya, si penjual yang memberikan barang yang dijualnya itu. Yang selanjutnya kedua belah pihak itu harus kemudian saling rela, saling ridho secara sempurna, tidak ada pelaksaan, tidak ada kekesalan yang terjadi pasca adanya transaksi. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti karena ini minggu yang ke-6 ya, minggu depan itu berarti minggu yang ke-7, nanti akan saya kirimkan semua materi dan beberapa link video yang ada di YouTube nanti buat belajar pada saat UTS gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.